Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Zikal Basyari dan PMD 215 06104 dari kelas PSTID. Di sini saya akan jalankan sebuah tugas akhir pada praktikum sistem basis data, yang dimana merupakan tugas akhir pada praktikum kedua, yaitu CDM dan PDM atau konseptual design model dan physical design model. Oke, pada tugas akhir ini saya membahas suatu sistem, yaitu yang berasal dari sebuah jurnal yang saya ambil, yaitu Rancang Bangun Sistem Informasi Penyewaan Lahan Parkir berbasis Web DIS. Nah, yang dimana aplikasi ini merupakan sistem ini merupakan sistem pengembangan sistem informasi, yaitu mengambil masalah terkait sulitnya mencari informasi terkait ketersediaan lahan parkir, sehingga dibuatlah sistem informasi ini untuk memudahkan pengguna dalam melakukan pencarian informasi dan penyewaan lahan parkir. Nah, di sini adalah rancangan IRD yang sudah saya buat pada judul yang pertama, yang dimana ada 6 entitas, yaitu pemilik lahan, lahan parkir, transaksi, pemilik kendaraan, pembayar dan kendaraan. Nah, pada kali ini saya akan mengubah ERD ini ke dalam bentuk CDM atau Conceptual Design Model. Nah, ini adalah bentuk dari CDM ERD tersebut, yang dimana CDM atau Conceptual Design Model ini merupakan desain dari sistem basis data yang merupakan desainnya secara logik atau menggambarkan relasi-relasi antara entitas satu sama lain. Di sini digambarkan ada 6 entitas, yaitu ada pemilik lahan, lahan parkir, transaksi, ada pemilik kendaraan, ada pembayaran, dan ada kendaraan. Baiklah, untuk entitas yang pertama itu pemilik lahan, terdapat 5 atribut, yang dimana ada atribut ID pemilik lahan sebagai primary atau primary attribute, yang dimana dia di type datanya varchar 15, panjangnya 15, dan mandatory atau wajib diisi. Terus ada nama, ada email, dan ada atribut nomor HP, dan ada password. Yang dimana atributnya adalah atribut yang dimiliki pada entitas pemilik lahan. Selanjutnya ada lahan parkir, yang dimana ada primary atribut, yaitu ID lahan parkir, dengan yaitu ID, dengan ini belum di set, dengan panjangnya 15 ID. Oke. Saya menggunakan domain ID sehingga memudahkan dalam pengaturan di atribut. Selanjutnya itu ada transaksi. Transaksi ini ada 4 atribut, yang dimana ada ID transaksi sebagai primary, ada tanggal sebagai tipe datanya date, ada harga yaitu varcharnya dengan tipenya varchar 10, dan ada waktu parkir dengan tipe datanya itu time. Dan M ini menggambarkan mandatory atau wajib diisi, dan yang bergaris bawah itu artinya primary key. Selanjutnya entitas selanjutnya itu pemilik kendaraan, di mana primary key-nya itu ID pemilik kendaraan. Habis itu ada atribut nama, email, nomor HP, dan ada password yang diset dengan tipe data yang varchar dan memiliki ukuran yang berbeda-beda, yaitu dengan adanya mandatory atau wajib diisi semuanya. Selanjutnya ada kendaraan dengan ID uniknya atau primary atributnya itu ID kendaraan. Yaitu selanjutnya ada plat kendaraan, ada tipe kendaraan sebagai atribut lainnya, dengan tipe datanya varchar dan ukuran 10, dan mandatory. Dan entitas terakhir itu pembayaran, dengan primary atributnya itu ID pembayaran, dan atribut lainnya itu tanggal transfer, ada harga, dan ada jenis transfer. Nah, ini adalah 6 entitas yang digunakan yang pada ERD dan saya buat di CDM. Lalu kita sudah dibuat relasinya, yang dimana pemilik kendaraan ini berrelasi dengan kendaraan, yang mana nama relasi itu mempunyai, sehingga pemilik kendaraan mempunyai kendaraan. Nah, di sini terlihat ada kardinalitasnya, yaitu one to many atau satu ke banyak, yang dimana setiap pemilik kendaraan bisa memiliki satu atau lebih kendaraan, dan tapi kendaraan hanya bisa dimiliki oleh satu pemilik kendaraan. Dan di sini terlihat ada mandatory dan ini opsional, yang artinya
pemilik kendaraan itu tidak wajib memiliki kendaraan, tapi kendaraan itu wajib dimiliki oleh pemilik kendaraan. Di situ ada selanjutnya pemilik lahan. Nah, pemilik lahan ini berelasi dengan lahan parkir yang dimana relasinya one to many. Yang nama relasinya itu memiliki. Sama seperti tadi yang dimana artinya itu satu pemilik lahan memiliki satu atau lebih lahan parkir. Yang dimana setiap lahan parkir pasti dimiliki oleh satu pemilik lahan. Di sini ada mandatory dan opsional yang dimana lahan parkir itu pasti dimiliki pemilik lahan. Gitu. Selanjutnya yaitu pemilik lahan itu berelasi dengan transaksi dan pemilik kendaraan berelasi juga dengan transaksi. Di mana pemilik lahan itu bisa melakukan satu atau lebih transaksi, tapi setiap transaksi hanya bisa dilakukan oleh satu pemilik lahan. Yang dimana di sini ada simbol lain yaitu simbol dependensi, yang dimana kalau transaksi ini terjadi jika ada pemilik lahan. Jadi kalau pemilik lahannya nggak ada, berarti nggak bisa terjadi transaksi. Begitupun dengan pemilik kendaraan, yang dimana sama seperti pemilik lahan ini, dimana dia bisa melakukan satu atau lebih transaksi, tapi transaksi hanya bisa dilakukan oleh satu pemilik kendaraan. Selanjutnya, pemilik kendaraan itu berelasi dengan entitas pembayaran, yang dimana namanya itu melakukan. Jadi, pemilik kendaraan itu relasinya itu one to many, dan ada dependensi, yang dimana satu pemilik kendaraan bisa melakukan satu atau lebih pembayaran, tetapi setiap pembayaran hanya bisa dilakukan oleh satu pemilik kendaraan. Dan pembayaran ini terjadi itu ada jika ada pemilik kendaraan. Di sini terlihat ada mandatory dan opsional, yang dimana pemilik kendaraan itu tidak wajib melakukan pembayaran, tidak wajib ada pembayaran, tapi pembayaran itu wajib ada pemilik kendaraan. Nah, ini adalah konseptual desain model dari sistem tadi. Selanjutnya saya akan melakukan generate ke PDM-nya atau physical data model, yang dimana itu adalah desain sistem basis data yang bersifat fisik, yang dimana itu berhubungan dengan DBMS atau database management system, dimana dia itu dalamnya bukan entitas tapi tabel-tabel yang saling berelasi, dimana memiliki isi yang lebih lengkap. Nah, untuk mengenerate CDM ke PDM kita bisa menggunakan tools, kita pencet, lalu di sini ada tulisan generate physical data model. Nah, di sini bisa kita kasih nama di sini PAPDM bebas. Di sini pilih MySQL 5.0. Selanjutnya kita pilih OK, dan otomatis nanti akan ke generate. Ini adalah desain dari CDM tadi ke PDM. Nah, sini terlihat perbedaan dari CDM sama PDM, yang dimana relasinya hanya berupa garis, tidak ada one to many. Di sini juga terlihat lebih lengkap, ada tambahan foreign key juga. Nah, FK ini mana di CDM itu dia ada FK, tapi di PDM ini FK ini menunjukkan reference, yang dimana transaksi sama pemilik kendaraan ini sering berelasi, yang dimana primary key dari pemilik kendaraan itu masuk sebagai foreign key di transaksi, juga dengan pemilik lahan. Nah, di sini terlihat dari PDM. Atributnya tetap sama, tapi ada tambahan FK dengan entitas yang berhubungan. Oke. Dimana salah satunya pembayaran ada FK-nya itu dari pemilik kendaraan, yang dimana itu primary key dari pemilik kendaraan jadi foreign key di pembayaran ini. Ini adalah PDM atau physical data model. Nah, physical data model ini kan berhubungan dengan database. Jadi PDM ini kita bisa generate menjadi sebuah sintaks SQL, yang dimana SQL ini untuk membuat database. Nah, untuk membuat database ini dari PDM ini kita bisa menuju ke atas ini ada tulisan database. Oke, database, lalu kita ada pilih generate database. Nah, di sini generate database
kita bisa pilih ini dari ini directory yang kita pilih bisa di mana aja. Kita samain dengan file yang praktikum 2 praktik SBD. Oke. Namanya bebas option. Nah, optionnya kita unchecklist dari yang drop table ini. Sudah semua. Kita klik OK dan kita yes. Nah, di sini sudah terlihat, kita edit. Nah, ini adalah sintaks dari yang tadi. Terus sintaks SQL dari PDM yang tadi, dimana di sini ada tabel kendaraan, ada lahan parkir, pembayaran, pemilik kendaraan, pemilik lahan, dan transaksi. Jadi semua tabel itu dibuat. Tabel di sini di-create dengan atributnya, dengan atribut sama ketentuannya di setiap tabelnya. Dan ada di sini dibuat referensi seperti foreign key dan primary key-nya siapa aja. Nah, ini adalah gambaran atau generate database dari PDM tadi. Nah, itu penjelasan singkat saya terkait tugas akhir, yaitu membuat CDM, PDM, dan database dari sistem yang saya pilih. Ini mah itu adalah sistem informasi penyewaan lahan parkir. Nah, cukup sekian dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.